hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari 1 Samuel pasal 26 ayat 13 sampai 25. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya?" Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu, anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah ku perbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengar perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung." Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Hosiana. Tema renungan saat ini, Daud buronan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, selama bertahun-tahun sesudah diurapi menjadi raja, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ia diusir dari istri dan rumahnya. Ia juga terpaksa harus hidup bersembunyi di gua-gua dan bukit-bukit, serta terus-menerus dalam keadaan darurat dan terkadang hampir putus asa. Cara Allah mempersiapkan seseorang memang aneh. Setelah menempuh pelajaran di antara kawanan kambing domba, Daud dikirim belajar ke padang belantara. Di sana ia belajar makna persekutuan saat ia dan para pengikutnya ditempa menjadi satu dalam api penderitaan.
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, ia juga belajar arti kesabaran dan perlunya orang bersabar. Ia mengatakan kepada kita betapa ia sangat menanti-nantikan Tuhan, kalau kita baca di Mazmur 40 ayat 2. Dan ia tekankan supaya kita juga berbuat hal yang sama. Ia juga belajar menaruh iman pada janji-janji Allah dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Untuk kita renungkan, jika kita dapat belajar menaruh iman, bersabar, dan mengikat persekutuan secara nyata dalam pengalaman kita di padang belantara dunia ini, maka kita pun layak untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak. Saat hening selesai, Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu menjadi refleksi permenungan bagi setiap kami tentang orang-orang yang terlibat di dalam karya Allah, di dalam sejarah perjanjian lama maupun sejarah perjanjian baru. Dan permenungan itu membawa kami untuk semakin bertekun dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan bersama umat-Mu, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang terus berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Dan dalam berjuang menghadapi virus corona ini melalui upaya-upaya yang dilakukan, baik pengadaan vaksin, obat-obatan, maupun disiplin protokol kesehatan yang diberlakukan, semuanya menjadi upaya yang serius dari pemerintah, dan biarlah kami sebagai bagian dari masyarakat merespon secara positif dengan terlibat memperhatikan instruksi-instruksi yang ada ataupun mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih bergumul dengan bencana alam dan bencana kemanusiaan sosial yang terjadi. Itu menjadi keprihatinan kami bersama, dan biarlah kami juga terus saling memperhatikan, mendoakan, mewujudkan cinta kasih kami baik dengan dana, daya, dan nilai-nilai yang boleh kami nyatakan untuk meringankan beban saudara-saudari kami itu. Nilai kepedulian itu membawa nilai kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia, dan itu mendorong kami untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula gereja-gerejamu yang Engkau panggil untuk terus terlibat dalam karya Allah di dunia ini, mewartakan kabar sukacita, memberi pengharapan kepada orang yang kehilangan pengharapan, membebat orang yang terluka, menyembuhkan orang yang sakit, memperhatikan orang yang tersisih. Itu menjadi bagian tugas tanggung jawab gerejawi. Demikian pula gerejamu GKJ Salatiga Timur yang Kau tempatkan di Salatiga ini, biarlah juga menjadi bagian untuk mewujudkan cinta kasih Allah di mana Kau tempatkan kami. Kau memberkati para pelayan-Mu, baik anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, tim, tenaga administrasi, pekarya. Engkau menyertai, memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya di dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab pelayanan,
di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah Engkau terus memampukan sehingga nilai-nilai pelayanan itu sungguh-sungguh membangun iman, pengharapan, kasih dan syukur umat dan kami semua. Lebih juga ya Tuhan, wujud-wujud kesaksian melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, bagian jawab kami untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kau berkati wilayah dan Pepandan Nyamat di dalam menyelenggarakan, mewujudkan upaya-upaya pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula ya Tuhan, untuk segenap umat dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain. Kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Untuk anak-anak kami yang masih berjuang meraih masa depan melalui proses studi yang ditempuh, biarlah mereka terus dalam teman dan teliti di dalam belajar, biarpun masih diselenggarakan secara daring. Yang menjadi cita harap mereka, Tuhan izinkan. Dan pula para kaum muda yang terus berdoa, berusaha menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan juga menganugerahkan pada waktu Allah. Saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit, memberkati para dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, sehingga membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Perawatan, cinta kasih keluarga, perhatian, doa kami sebagai saudara seiman boleh meneguhkan pengharapan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga boleh kesehatan kembali. Demikian pula para kesepuhan adiuswo dan keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus teguhkan dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka tidak ngelokro dan semplah. Demikian pula berat Kristen GKJ Salatiga Timur, Engkau juga terus mampukan untuk atau rukun, asa asuh, sehingga mampu memerankan diri sebagai berat Kristen yang sembodo dan utomo di hadapan Allah, bahkan di dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak mereka untuk meraih masa depan. Engkau terus membekali kami semua dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki, dan dengan apa yang Kau limpahkan itu kami semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.